Halo teman-teman, untuk kesempatan kali ini kami akan membahas tentang tugas perkembangan pada masa dewasa pertengahan, terutama pada periode persiapan pensiun. Namun, sebelum itu tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan kelompok 8 yang beranggotakan Citra Amalia Dewi dengan NPM 10500-21219, Tania Febrianti dengan NPM 10500-21225, dan Ratu Nasya Hoiriah Kiraina dengan NPM 10500-21230. Selanjutnya, ada identitas dari narasumber kita yang berinisial Y, berjenis kelamin perempuan, beragama Islam, bertempat tanggal lahir di Jakarta 30 Juni 1973. Pekerjaannya merupakan karyawan swasta, menempati peran istri dalam keluarga, dan bertempat tinggal di kota Tangerang. Selanjutnya, ada gambaran fenomena dari narasumber kita ini. Saudari Y merupakan seorang istri dan juga memiliki status sebagai karyawan di perusahaan swasta. Beliau telah bekerja di perusahaan tersebut dalam waktu yang lama. Di usianya yang menginjak 49 tahun ini, dia telah memenuhi berbagai tugas perkembangan masa dewasa pertengahan. Dia juga telah memiliki perencanaan pensiun yang sangat baik, yang menurutnya perencanaan pensiun tersebut sangat penting untuk menunjang kehidupan di masa depan. Dia telah memenuhi tugas perkembangan untuk mengembangkan standar kehidupan ekonomi dengan mulai mendirikan usaha sendiri bersama dengan suaminya. Namun, di usianya yang telah menginjak usia dewasa madya ini, dia masih belum mencapai tugas perkembangan mendidik anak remaja menjadi dewasa yang bertanggung jawab. Hal ini dikarenakan ia belum memiliki anak. Dengan hal ini, dalam waktu dekat ia telah membuat keputusan untuk pensiun agar dapat beristirahat dan persiapan memiliki anak. Keputusan untuk pensiun ini juga didukung oleh sang suami. Ia juga mengatakan bahwa beliau tidak ingin selamanya bekerja hingga tua dan memilih membangun bisnis sendiri di rumahnya untuk mempersiapkan dana di masa pensiun nanti. Selanjutnya, ada teori-teori yang kami gunakan dalam analisis ini. Yang pertama, menurut Levinson, orang dewasa madya menilai ulang hubungan mereka sendiri dengan dunia luar. Mereka seringkali menghadapi 4 tugas perkembangan yang masing-masing memadukan 2 kecenderungan berlawanan dalam diri, seperti muda tua, pengerusakan penciptaan, maskulinitas feminitas, dan keterlibatan keterpisahan. Laki-laki parubaya mungkin mengadopsi sifat-sifat feminim berupa pengasuhan dan kepedulian. Hal ini juga terjadi pada perempuan yang mengambil sifat-sifat maskulin berupa otonomi dan juga ketegasan. Lalu, di masa dewasa pertengahan, sejumlah perubahan merupakan bentuk adaptasi terhadap peristiwa hidup luar yang sifatnya tidak lagi berdasarkan kelas usia pada masa sebelumnya. Kebanyakan orang dewasa madya ini juga melaporkan perkembangan tahap-tahap di mana masa-masa sulit memicu pemahaman dan tujuan terbaru. Selanjutnya, menurut Erikson ada beberapa perubahan kepribadian di usia dewasa madya, yaitu meliputi generativitas versus stagnasi. Generativitas meluas tajam saat orang dewasa parubaya berhadapan dengan konflik psikologis generativity versus stagnation ala Erikson. Di masa dewasa pertengahan, sejumlah perubahan merupakan bentuk adaptasi terhadap peristiwa hidup luar yang sifatnya tidak lagi berdasarkan kelas usia pada masa sebelumnya. Kebanyakan orang dewasa madya ini melaporkan perkembangan tahap-tahap di mana masa-masa sulit memicu pemahaman dan tujuan terbaru. Lalu, ada milestone dari dewasa pertengahan, mulai dari perkembangan fisik, adanya penurunan terhadap warna dalam kemampuan akomodatif lensa mata dan melihat dalam cahaya redup, terjadinya gangguan pendengaran pada frekuensi tinggi, penurunan elastisitas kulit, dan mulai terlihat guratan wajah yang lebih jelas, terjadinya menopause pada perempuan, dan hilangnya kemampuan lensa mata dalam menyesuaikan dengan objek jauh. Selanjutnya ada milestone kognitif, dimulai dari meningkatnya kesadaran akan penuaan, kecepatan mengolah informasi menurun, kemampuan untuk membagi dan mengendalikan atensi menurun, jumlah informasi yang disimpan dalam memori kerja berkurang,
dan perubahan kognitif yang terjadi pada usia sebelumnya terus terjadi. Generativitas meningkat, penerimaan diri, otonomi, dan penguasaan lingkungan juga meningkat. Strategi menanggulangi pemicu stres menjadi lebih efektif. Sifat menerima apa adanya dan kehati-hatian juga meningkat. Kemungkinan melepaskan anak yang hendak meninggalkan rumah. Dukungan emosional dan pendamping orang tua meningkat. Dan yang terakhir ada pensiun. Tugas perkembangan dari periode persiapan pensiun mencakup adanya perubahan minat, penyesuaian diri terhadap pola perubahan keluarga, persiapan pensiun yang efektif, mengembangkan dan memelihara standar kehidupan ekonomi, dan yang terakhir ada mendidik anak dan remaja menjadi dewasa yang bertanggung jawab. Hasil analisis dari tugas perkembangan narasumber Y. Tugas perkembangan yang pertama adalah adanya perubahan minat. Tugas perkembangan ini telah tercapai karena Y mengalami adanya perubahan minat, di mana pada awalnya narasumber Y yang bekerja beralih ingin membuka usaha mandiri. Menurut Y, faktor yang mendorong untuk membuka usaha adalah karena Y ingin memiliki anak. Dampak yang telah dipikirkan Y ketika pensiun kelak adalah pendapatan setiap bulannya tidak tetap seperti saat bekerja. Tugas perkembangan yang kedua adalah penyesuaian diri terhadap pola perubahan keluarga. Y telah memenuhi tugas perkembangan ini karena adanya penyesuaian diri terhadap pola perubahan keluarga. Faktor yang mempengaruhi Y dalam pola perubahan keluarga adalah karena keinginannya untuk menjadi ibu rumah tangga yang seutuhnya. Dampaknya, Y harus menyesuaikan diri dengan pola baru yang sebelumnya menjadi wanita karir dan berganti menjadi ibu rumah tangga. Tugas perkembangan yang ketiga yaitu memiliki perencanaan pensiun yang efektif. Tugas perkembangan ini telah tercapai oleh Y karena telah memiliki perencanaan yang optimal mengenai perencanaan pensiun yang efektif. Menurut Y, faktor yang mempengaruhinya untuk mempersiapkan perencanaan buka usaha karena menurutnya perencanaan biaya menjelang pensiun sangat penting. Dampak yang dirasakan oleh Y adalah lebih mempersiapkan segala sesuatu menjelang pensiun dengan sebaik mungkin untuk menunjang kehidupan yang lebih baik di masa pensiun. Tugas perkembangan yang keempat itu mengembangkan dan memelihara standar kehidupan ekonomi. Tugas perkembangan ini tercapai karena Y telah memiliki pengembangan standar kehidupan ekonomi. Faktor yang mempengaruhi Y untuk menabung dan berencana membuka usaha sendiri di rumah karena menurutnya penting berinvestasi untuk menunjang kehidupan ke depannya. Dampaknya, Y mempersiapkan dana untuk pensiun dari jauh-jauh hari untuk modal usaha yang akan membantu menunjang standar kehidupan ekonominya di masa depan. Tugas perkembangan yang kelima yaitu mendidik anak dan remaja menjadi dewasa yang bertanggung jawab. Tugas perkembangan ini belum tercapai karena Y belum memiliki anak. Faktor yang mempengaruhi Y belum memiliki anak adalah karena Y menikah di usia 30 tahun lebih. Beliau sempat mengalami keguguran dikarenakan ia terlalu capek bekerja. Dampaknya, yang namanya perempuan pasti ingin memiliki anak. Jadinya ada tekanan batin tersendiri kalau misalnya sedang kumpul keluarga atau teman-teman. Yang terakhir, ada saran dari kelompok kami. Masa pensiun merupakan masa yang menyenangkan bagi sebagian manusia, karena dinilai sebagai masa tenang yang terbatas dari beban pekerjaan yang telah dialami dalam jangka waktu yang lama. Namun, untuk menghadapi masa pensiun ini, diperlukan usaha untuk mempersiapkan segala sesuatu yang akan menunjang kehidupan pasca pensiun. Hal ini ditinjau dari berbagai kepentingan seperti masalah finansial, kesehatan, dan juga hubungan keluarga. Persiapan pensiun dapat dilakukan dengan investasi kesehatan, seperti mendaftar asuransi, mengikuti berbagai pelatihan kebugaran jasmani, bahkan dapat juga memulai bisnis untuk menunjang dana di masa depan. Berdasarkan kasus yang dialami oleh Y, beliau percaya bahwa memilih pensiun merupakan keputusan yang baik. Pasalnya, beliau beranggapan bahwa manusia tidak bisa selamanya bekerja dan memakan waktu seharian untuk bekerja. Ada saatnya manusia akan memilih pensiun untuk beristirahat dan menikmati masa tua dengan tenang. Walaupun untuk pensiun itu sangat memerlukan banyak persiapan,
Namun hal tersebut akan tercapai jika kita memiliki keinginan yang besar akan kebahagiaan pasca pensiun tersebut. Untuk individu yang tengah memasuki usia masa dewasa madya yang telah memikirkan masa pensiun, hendaknya mempersiapkan segala kepentingan dan kebutuhan yang akan menunjang kehidupan pasca pensiun. Persiapan tersebut dapat dimulai dilakukan dengan membuat asuransi kesehatan, menyiapkan dana tabungan pasca pensiun, dan juga menyesuaikan diri dengan masa pensiun nanti. Perencanaan pensiun yang optimal dapat menjadikan masa pensiun akan terlaksana dengan baik. Nah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sampai jumpa di video berikutnya.